Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Kompetensi dasarnya yaitu menjelaskan pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan merupakan proses bertambahnya tinggi, volume atau massa tubuh pada makhluk hidup yang bersifat kuantitatif atau bisa diukur dan dihitung dengan angka. Proses pertambahan biomassa atau ukuran berat, volume atau jumlah yang sifatnya tetap dan irreversibel atau tidak dapat balik ke kondisi semula. Pertumbuhan ini bisa dilihat dengan melihat tampilan fisik makhluk hidup tersebut. Contohnya saja bertambahnya tinggi suatu tanaman atau bertambahnya tinggi suatu makhluk hidup, contoh manusia ya. Nah, itu tadi konsep dari pertumbuhan. Lalu bagaimana konsep tentang perkembangan? Perkembangan merupakan suatu proses diferensiasi organogenesis dan diakhiri dengan terbentuknya individu baru yang lebih lengkap dan lebih dewasa yang bersifat kualitatif atau tidak dapat dituliskan dengan angka. Perkembangan tidak terbatas pada usia. Ini berarti makhluk hidup akan terus berkembang seiring bertambahnya usia. Walaupun berbeda dari segi pengertian atau konsep, namun kedua proses ini, pertumbuhan dan perkembangan, berjalan secara simultan atau pada waktu yang bersamaan dan saling terkait. Proses pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Pengaruh faktor internal dan eksternal ini saling berinteraksi sehingga sulit untuk menentukan mana yang paling berpengaruh. Tumbuhan diawali dari biji yang tumbuh menjadi zigot, kemudian menjadi embrio yang dilengkapi cadangan makanan atau yang namanya endosperma. Bisa kalian lihat pada gambar ada struktur biji. Biji terbagi menjadi dua jenis, yaitu biji yang tak berendosperm, contohnya biji bunga matahari, dan biji eksalbumin, contohnya adalah biji jagung. Nah, pada gambar, proses perkecambahan biji merupakan serangkaian proses penting yang dimulai sejak dorman atau periode diam sampai menjadi bibit yang sedang tumbuh. Tahap perkecambangan ialah munculnya platula atau tanaman kecil dari dalam biji yang merupakan hasil pertumbuhan dan perkembangan embrio. Pada saat biji mengalami perkecambahan, bagian plumula akan tumbuh dan berkembang menjadi batang, sedangkan radikula akan tumbuh menjadi akar. Terbagi atas dua tipe perkecambahan, yaitu hipogeal dan epigeal. Apa itu? Hipogeal, kotiledon tetap berada di dalam tanah, plumula terbawa ke atas tanah karena pertumbuhan memanjang bagian epikotil. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan hipokotilnya sangat sedikit atau tidak memanjang sama sekali, sehingga kotiledonnya tetap berada di dalam tanah dengan tunas muda dan akan muncul dari dalam biji. Sedangkan epigeal, kotiledon terangkat ke atas tanah karena pertumbuhan memanjang bagian hipokotil. Kotiledon muncul sebagai keping biji hijau. Hipokotil berbentuk kait dan ujung plumula terletak di antara dua keping biji. Tujuannya adalah agar ujung plumula terlindung dari kerusakan akibat abrasi tanah.
Pertumbuhan terbagi atas dua, yaitu pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan primer berlangsung pada embrio, bagian ujung-ujung dari tumbuhan seperti akar dan batang. Embrio memiliki 3 bagian penting, yaitu tunas embrionik, yaitu calon batang dan daun, akar embrionik, yaitu calon akar, dan kotiledon, yaitu cadangan makanan. Sekarang kita bahas tentang pertumbuhan primer pada akar. Ya, akar muda yang keluar dari biji segera masuk ke dalam tanah, selanjutnya membentuk sistem perakaran tanaman. Titik tumbuh akar dibedakan menjadi 3 daerah, seperti yang pada gambar, yaitu daerah pembelahan, ada juga daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Pada bagian-bagian akar memiliki yang namanya tudung akar atau kaliptra. Tudung akar berfungsi sebagai pelindung terhadap benturan fisik ujung akar terhadap tanah sekitar pertumbuhan. Fungsi lainnya juga yaitu memudahkan akar menembus tanah karena tudung akar dilengkapi dengan sekresi cairan polimer. Perbedaan antara tudung akar dikotil dan monokotil yaitu pada tudung akar dikotil, antara ujung akar dengan kaliptra tidak terdapat batas yang jelas dan tidak memiliki titik tumbuh pada kaliptra tersebut. Sedangkan pada tudung akar monokotil, antara ujung akar dan kaliptra terdapat batas yang jelas atau nyata dan mempunyai titik tumbuh tersendiri yang disebut dengan kaliptrogen. Sel-sel kaliptra juga yang dekat dengan ujung akar mengandung butir-butir tepung yang disebut dengan kolumela. Pertumbuhan primer pada batang. Pertumbuhan dan perkembangan primer pada batang meliputi daerah pertumbuhan atau titik tumbuh, daerah pemanjangan, dan daerah diferensiasi. Meristem apikal pada batang dibentuk oleh sel-sel yang senantiasa membelah pada ujung tunas yang biasa disebut yaitu kuncup. Ya, di dalam kuncup tersebut, ruas batang dan tonjolan daun kecil atau primordia memiliki jarak sangat pendek karena jarak internodus antar ruas sangat pendek. Pertumbuhan, pembelahan, dan pemanjangan sel terjadi di dalam internodus. Pertumbuhan sekunder merupakan aktivitas sel-sel meristem sekunder yaitu kambium dan kambium gabus. Pertumbuhan ini dijumpai pada tumbuhan dikotil, gimnospermae, dan menyebabkan membesarnya ukuran tumbuhan. Tahapan pertumbuhan sekunder akar dan batang. Yang pertama, sel-sel kambium vaskuler terletak di antara xilem dan floem. Yang kedua, sel-sel kambium vaskuler melakukan pembelahan ke arah dalam membentuk jaringan xilem sekunder dan ke arah luar membentuk jaringan floem sekunder. Ketiga, pembelahan sel-sel kambium vaskuler menghasilkan pertambahan diameter batang sehingga epidermis terkelupas atau mati. Pembelahan kambium gabus akan menggantikan fungsi epidermis yang rusak. Pembungaan. Dalam pembungaan terjadi 6 tahapan. Yang pertama adalah induksi bunga atau evokasi, selanjutnya yaitu inisiasi bunga, lalu menuju bunga mekar, setelah itu bunga mekar atau antesis, dan penyerbukan dan pembuahan, lalu perkembangan pemasakan buah dan biji. Nah, pada perkembangan pemasakan buah dan biji ini diawali dengan pembesaran bakal buah atau ovarium yang diikuti oleh perkembangan endosperm, cadangan makanan, dan selanjutnya terjadi yang namanya perkembangan embrio. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan dan perkembangan jelas berbeda tetapi saling berkaitan. Bahwa pertumbuhan yaitu perubahan yang terjadi pada makhluk hidup yang meliputi pertambahan ukuran tubuh atau massa tubuh dan sebagainya. Sedangkan perkembangan, proses untuk mencapai kematangan fungsi organisme. Dan pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
pertumbuhan dan perkembangan terbagi atas dua, yaitu pertumbuhan dan perkecambahan. Nah, pertumbuhan ini terbagi atas dua lagi, yaitu pertumbuhan sekunder dan pertumbuhan primer. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan memahaminya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa tombol merah subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Like video ini, komen dan share ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya agar kalian tahu updatean video terbaru. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.